Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih bertemu lagi bersama kami di petualangan Kanjeng Mas Padepokan Wali Songo Tirto Mauni Suci, yang di bawah asuhan guru besar kami yaitu Kanjeng Romo Raden Mas Kuswawan Anom Pramuja. Beliau selalu berpesan kepada kami para santri-santrinya agar selalu mendoakan fan YouTube dimanapun kalian berada. Amin. Yang berada dalam negeri ataupun yang berada di luar negeri, mudah-mudahan kalian semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sakit-sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Yang punya hajat baik mudah-mudahan semua hajatnya dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang lagi cekcok dalam rumah tangganya mudah-mudahan Allah cepat mengakurkan kembali seperti sedia kala. Amin. Yang punya keturunan mudah-mudahan Allah cepat memberikan keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Yang belum mempunyai pekerjaan mudah-mudahan Allah cepat memberikan pekerjaan yang halal dan barokah. Amin. Tidak kalah pentingnya buat fan-fan dimanapun kalian berada yang masih jomblo-jomblo, mudah-mudahan kalian semua cepat dipertemukan jodoh sesuai kriteria kalian masing-masing. Amin. Baiklah pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini pada papan kami kedatangan tamu dari Jawa Timur. Beliau jauh-jauh dari Jawa Timur datang kepada pekan kami yang terkhusus ingin bersilaturahmi kepada guru besar kami yaitu Kanjeng Romo Raden Mas Kuswawan Anom Pramuja beserta para santri-santrinya yang berada di padepokan ini. Dan yang kedua, beliau ingin mengungkap perihal yang mengganjal di kehidupan atau di keluarga beliau. Untuk lebih jelasnya atau untuk lebih lengkapnya, mari kita pertanyakan kepada yang bersangkutan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Masnya perkenalkan diri yang terutama. Terus yang kedua, Masnya apa niat hajat Masnya sehingga Masnya jauh-jauh dari Jawa sana datang kepada padepokan kami meminta bantuan perantara guru besar kami. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang. Saya berasal dari Jawa Timur. Tujuan utama saya ke padepokan ini yaitu untuk melakukan silaturahim dengan guru besar kita Gus Wawan Pramuja dan juga beserta semua santri yang ada di sini. Yang kedua, di sini saya juga meminta pertolongan dan juga bantuannya kepada semua orang yang ada di padepokan Wali Songo ini, dan juga ingin mengungkap sebuah tabir dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dimana saya dalam satu keluarga itu jarang akur gitu loh dengan adik, antara dengan ibu saya dengan adik saya juga. Jadi selain itu saya juga punya hajat supaya segera didekatkan dengan jodohnya. Mungkin itu dari kami yang ingin kami mintakan pertolongannya kepada saudara-saudara saya semua yang ada di sini. Berarti hajat sampean ibaratnya ingin melihat kenapa sih di rumah tangga ibaratnya di keluarga itu nggak ada yang ngakur gitu Mas. Iya. Terus di rumah itu sering ribut. Iya, sering ribut. Itu yang membuat hal yang ribut itu apa tiba-tiba langsung marah-marahan atau ada yang membuat, maksudnya ada yang membuat ibaratnya gimana jelasinnya, agak ngebleng soalnya sih. Permasalahannya itu yang sering bikin ribut itu apa? Permasalahannya sebenarnya cuma permasalahan sepele, Mas. Cuman ya dari adik saya ini mungkin orangnya memang dari kecil itu memang cukup temperamen ya. Mungkin karena itu dia sering marah sama kita. Dan juga istilahnya dia tuh sama ibu saya juga selalu marah kan, istilahnya bukan kayak dari anak ke ibunya gitu. Oh, kayak ibaratnya kayak sama orang lain. Iya, istilahnya udah melawan gitu. Sudah melawan gitu. Itu sudah lama kejadian seperti ibaratnya di rumah itu nggak ada, ibaratnya nggak ada keakuran gitu. Udah lama. Sudah lama. Dari zaman-zaman kita masih sekolah juga dulu. Oh, berarti keakuran di situ sudah lama yang dialami Mas. Udah lama dari kita masih kecil-kecil juga. Sampai kita nggak bertegur sapa. Terima kasih Mas ya. Siapa tadi namanya Mas?
Mas Nanang. Nanang. Ya. Baiklah pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi hasil penuturan dari Mas Nanang yang beliau hajatkan pada malam hari ini. Beliau ingin mengetahui apa sih sebenarnya yang terjadi di kehidupan beliau. Beliau dalam rumah tangga, dalam keluarga beliau antara adik dan emasnya sendiri dan ibunya tidak mengalami keharmonisan, selalu ribut dengan hal yang sepele. Apakah ini semua ada gangguan makhluk astral ataukah memang ini semua adalah ujian dari Gusti Allah agar supaya ibunda Mas Nanang ini tadi lebih lagi mempunyai kesabaran yang sangat-sangat besar. Untuk mengetahui ini semua kami terbiasa melakukan mediumisasi. Tapi sebelum kami melakukan mediumisasi, kami lebih terbiasa lagi membacakan suratul Fatihah. Mari sama-sama kita bacakan satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ridha Allah bisafati Rasulullah bil barakati syirullah yaumul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baiklah pemirsa itu, pada sama-sama kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa Assalamualaikum. Jakung toh, macak kiai. Terserah. Kan lebih enak meneng ngobrol. Biar enak kita ngobrolnya. Enak aku kayak gini. Enak kamu kayak gitu? Ya, Saya ingin bertanya sama kamu tentang perihal yang menyangkut keluarganya Mas Nanang ini. Mungkin kamu mengetahui apa yang beliau besarkan selama ini beserta keluarganya. Ya, yang pertama saya ingin bertanya tentang keributan yang beliau alami beserta keluarganya. Yang adiknya sering lawan sama orang tuanya, terus emasnya tidak mengalami kerukunan di dalam keluarga beliau. gimana mau ada kerukunan jika batu sama batu diadu? Sama-sama Yang keras. jadi bakalan pecah belah. Kalau air sama batu, lama-lama batu juga akan. Seharusnya salah satunya ada yang bisa menjadi air. Jangan sama-sama seperti batu. Di keluarga orang ini, semuanya keras kepala. Pengen menang sendiri. Merasa paling benar sendiri. Paham Mas? Tentang masalah yang keributan, tidak mengalami keharmonisan di dalam rumah itu, bukan tidak mengalami kecocokan itu. Kita adalah tertarik untuk mengalah. Mesra kali Mas Dian ya. Kecil suaranya Mas. Tapi saya tuh Mas Dian mesra kali ya. Dia denger sendiri kayaknya. Nggak mau berbagi suaranya. Oh, maaf pemirsa YouTube, agak-agak sakit tenggorokannya.
Jadi untuk perihal yang tentang tidak keharmonisan itu di rumah, masnya sudah paham bab ini ya. Tidak ibaratnya sering ribut, adiknya tidak ibaratnya tidak menghargai seorang sang ibu atau segala macam. Itu memang semuanya itu harus ada yang mengalah. Jangan sama-sama ibaratnya jangan sama-sama keras. Tapi kalau yang dari sudah tidak malas. Memang yang wataknya namanya adik itu tadi, namanya dia adik itu tadi udah wataknya keras seperti itu. Kita bagaimana caranya kita menasihatinya? Kalau tidak bisa dinasihati dengan pelan, bagaimana caranya? Jangan bosan-bosan kita menasihati kalau masalah adiknya itu bangsa. Jadi gini loh Mas, Bu, maaf ya saya dari jauh. Iya. Jadi gini, jadi apa yang terjadi keluarga ibu itu sebenarnya itu datangnya dari individunya masing-masing. Tidak ada gangguan dari bangsa gaib. Iya, ada ya. Nah, Ya, alhamdulillah. jadi kenapa bisa cekcok, kenapa sering cekcok? Berarti memang selama ini adanya miskomunikasi, kurangnya komunikasi antara keluarga ibu sama Mas ini. Jadi apa yang menjadi sering ribut itu coba cari solusinya, berembuk keluarga sendiri. Kalau dibilang ribut nggak ada sih ribut, nggak ada berkelahi, cuman diam-diam aja. Ya iya berarti namanya itu miskomunikasi Bu, kurang komunikasi. Apa yang didiami, apa yang menjadi kurang cocok dalam satu sama lain. Terus kalau masalah jodoh Mas ini, Ini udah jelas, masnya puas. Ada lagi yang dipertanyakan, saya masih di sini. Nanti di mana dulu Kan kita yang dari kita yang lempar-lempar tuh sampai malam. Siang nggak ada. masih itu ibaratnya itu yang ingin bener-bener yang sampean Iya. korek informasinya apa sih sebenarnya Iya, yang itu. terjadi. Soalnya Mas- dia lempar dari situ, arah dari tempat yang dibilang Yang orang. dibilang sama orang itu Jam-jam segini lah. Iya. mungkin dari ucapanmu yang membuat Mas ini puas. Coba. Sudah saya katakan. Masih mungkin belum paham. Apa yang ada di dalam pikiran akan aku kabulkan. Tapi maksudnya tuh Dia merasa di sekelilingnya banyak bangsaku yang mengganggu. Ya aku ganggu benar. Iya. Ini namanya Supaya tidak nyaman. tidak nyaman. Apa yang dalam pikiran itu memang benar-benar keyakinannya yang diucapin dukunnya itulah yang jadi patokannya ya. Ah, Sebenarnya ini ulah dia semua. Dia ini namanya jin ifrit. Jin ifrit ini dia tidak mengganggu secara yang tidak bisa membuat sakit. Kenapa dia hanya mengolok-olok pikiran kita? Dia paling senang kepada kita, mau mengikuti kita. Kalau kita ibaratnya pola pikiran kita, Mas. Ibaratnya kita bertanya kepada dukun. Bertanya sama dukun, dukun itu berkata, kamu ini kena santet sama si Polan, kamu dikirimi sama perempuan si Polan biar kamu gak dapat jodoh. Di belakang kayak tadi, di belakang rumah ada kerajaan jin. Itu dia senang seperti itu. Sebenarnya nggak ada. Tapi kata dukun itu yang ibaratnya kalau kan Romo bilang aji piro-piro. Nah, itu hanya sebatas aji piro-piro ibaratnya kok bahasa Indonesia aji piro-piro apa toh? Kira-kira istilahnya ibaratnya kira-kira itu tadi itu dia yang bikin senang. Kita otomatis kita manusia awam, kita manusia biasa. Otomatis dibilang sama dukunnya seperti itu, jelas kita manusia awam yang nggak bisa apa-apa, ketakutan. Apalagi seorang ibu kan, udah sepuh, udah seperti apa bener iya sih? Apa memang iya sih? Kok tiap hari kok ada klotek-klotek di atas? Apa memang itu yang dimaksud dukunnya itu? Dia senang. Awalnya yang nggak ada seperti itu, lantaran dukunnya berbicara seperti itu, jadi kita merasa ketakutan. Jadi manusia awam ini tadi yang nggak tahu apa-apa, dia mengabulkan yang sebenarnya nggak ada sama sekali, dibikin sama dia seperti itu. Gimana caranya? Jangan dibilang apa memang itu batu, itu dengan cara dia sendiri. Entah dia berjalan di atas itu, entah dia apa namanya, dia makhluk halus, kita tidak nampak kasat mata. Kalau ditarik apa memang itu benar batu apa enggak, itu dia semuanya. Burian. Udah masnya udah paham.
Jadi ini semua ulah dia. Dia ini datang karena pola pikiran keluarga yang merasa ketakutan, yang momok seorang dukun itu tadi. Ya Bu ya. Mudah-mudahan hajat ibu malam ini dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu beserta keluarga beserta anak dapat hidup rukun seperti biasa. Sekarang gini. Kamu kami minta tinggalkan dulu emasnya ini beserta keluarganya. Kasih dulu kesempatan keluarganya ini untuk berbenah diri. Biar nanti dinasihati, diberitahu sama guru kami atau yang mewakili. Gimana? Beri dulu kesempatan. Ya, kalau memang bisa. Insya Allah atas izin Allah masih bisa beserta keluarganya bisa merubah semuanya. Ya, Tapi kami minta kamu beri dulu kesempatan. baik. Ya. Ini kamu kan sudah lama berada di emasnya ini beserta keluarganya. Ada nggak ya untuk menghilangkan efek-efek bekas kamu berada di sini? Apa? Cukuplah bro. Sholat malam. Sholat malam. Wes, jadi aten andi lah gue. Ya, terserah kok. Oh, ya wes, golek wong liya kok gorene ya. Wes, assalamualaikum. Itu saja yang bisa kami tayangkan pada malam hari ini. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Wali Songo. Allah Akbar.